Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu Ether Channel. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang Spanning Tree Protocol. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai Ether Channel, yang dimana kita akan menjelaskannya dengan memulai dari contoh kasus terlebih dahulu. Saya akan menambahkan 2 switch di sini. Kemudian saya akan menghubungkan 2 kabel di sini. Kita fast forward. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa satu kabel di sini berwarna kuning ataupun mati karena ini menjadi alternate port untuk menghindari looping yang merupakan dari Spanning Tree Protocol itu. Lalu kita akan menambahkan 2 kabel lagi yang akan menjadi 4 kabel. Nah, kita akan menghilangkan tulisannya terlebih dahulu dengan cara buka option preference, kemudian kita centang yang always show port tables. Nah, di sini terdapat 3 kabel yang mati karena untuk menghindari looping. Tetapi di sini kita akan belajar mengenai Ether Channel. Nah, Ether Channel sendiri akan mengkombinasikan atau menjadikan 1 ke 4 kabel ini yang nantinya akan menjadi 1 kabel saja. Misalkan 1 kabel di sini kan hanya memiliki bandwidth 100 MB, tetapi kita ingin bandwidthnya itu menjadi 400 MB. Makanya kita memerlukan yang namanya Ether Channel. Jadi Ether Channel ini berfungsi untuk menggabungkan kabel atau menggabungkan bandwidth dari kabel yang terhubung. Di sini ada 4 kabel yang masing-masing memiliki bandwidth 100 MB. Kalau kita gabungkan bandwidthnya atau gabungan kabelnya maka akan menjadi 400 MB. Nah, nantinya apabila kita sudah menggunakan Ether Channel, walaupun secara fisiknya kita menghubungkannya secara 4 kabel, tetapi secara logika atau secara sistem ini hanya terdeteksi 1 kabel saja. Untuk Ether Channel sendiri memiliki beberapa protokol. Yang pertama yaitu ada LACP atau Open Standard. Kemudian yang kedua ada PGAP. Ini untuk Cisco. Dan yang terakhir ada layer 3 yang nantinya akan kita bahas di video ini. LACP atau Open Standard itu kita gunakan kalau kita memiliki switch dari Cisco, tetapi switch lainnya bukan dari Cisco dan kita akan mengkonfigurasi Ether Channel. Maka kita menggunakan protokol LACP. Nah, untuk PGAP sendiri itu khusus Cisco. Kalau kita switch Cisco bertemu dengan switch Cisco, kemudian untuk mengkonfigurasi Ether Channel kita bisa menggunakan mode PGAP. Tetapi kalau kita menggunakan mode LACP yang tidak masalah. Oke, jadi langsung saja kita akan mengkonfigurasi Ether Channelnya. Kita masuk ke CLI. Yang pertama kita lakukan adalah mengkonfigurasi mode terang dulu. Kita masuk ke interface-nya, interface rank FA. Kita nyalakan terlebih dahulu untuk labelnya. Nah, FA 0/1 sampai 4 kita enter. Kita masukkan komennya yaitu switch port mode terang. Lalu kita enter. Kemudian untuk switch 1 juga sama. Enable consti, masuk ke interface-nya FA 0/1 sampai 4, switch port mode terang, lalu enter, kita fast forward. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi di switch 0 terlebih dahulu dengan cara kalian masuk ke interface rank terlebih dahulu. Karena saya sudah masuk ke interface rank yaitu rank 1 sampai 4, kita akan langsung mengkonfigurasi dengan cara channel group. Kemudian kita bisa tanda tanya di sini. Nah, di sini ada angka 1 sampai 6, yang artinya kita bisa membuat Ether Channel sampai 6. Saya akan membuat Ether Channel yang pertama yaitu 1. Kemudian mode di sini ada beberapa mode yaitu aktif yang merupakan LACP, kemudian auto ada PAGP, kemudian disable
ada PAGP, kemudian yang pasif ini ada LACP juga. Karena di sini kita akan belajar menggunakan LACP terlebih dahulu, maka kita akan menggunakan yang aktif. Nah, bedanya yang aktif sama yang pasif adalah yang aktif itu lebih bersifat mengajak, sedangkan yang pasif itu sifatnya menunggu. Kalau aktif bertemu dengan aktif, maka hasilnya juga LACP. Tetapi kalau pasif bertemu dengan pasif, maka hasilnya sama-sama menunggu. Kita enter saja, kemudian kita konfigurasi yang sama di switch 1, channel group 1. Channel grupnya harus sama ya teman-teman. Terus modenya kita ganti mode, di sini kita pasif modenya. Enter. Nah, ini masih menunggu. Kita fast forward terlebih dahulu. Nah, semua kabelnya sudah menyala menjadi hijau, yang artinya tadinya masing-masing kabel memiliki kecepatan 100 mega yang kemudian kita menggunakan channel. Jadinya 4 kabel ini dijadikan satu menjadi satu kabel dalam sistem. Maka satu kabel ini bandwidthnya sudah menjadi 400 mega. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk yang mode PGA-GP. Di sini saya akan menambahkan switch baru. Contohnya saya akan menggunakan multi-layer switch di sini. Kemudian kita akan menghubungkan 3 kabel. Nah, selanjutnya kita akan melakukan trunk terlebih dahulu. Kita exit, kemudian kita masuk ke interface-nya. Interface rank FA 5-7, switch port mode trunk. Kemudian kita akan buat channel group untuk channelnya yaitu 2 atau berapa. Di sini saya akan menggunakan channel group 2. Kemudian mode. Nah, karena di sini saya akan menggunakan PAGP, di sini ada pilihan auto dan disable. Nah, untuk disable sendiri artinya yaitu mengajak. Kemudian yang auto ini artinya menunggu. Untuk disable, kalau bertemu dengan disable maka artinya sama-sama mengajak, yang nantinya akan menjadi ether channel. Tetapi kalau auto bertemu auto, maka tidak akan menjadi ether channel. Tetapi kalau disable bertemu dengan auto, maka akan menjadi channel. Di sini saya akan menggunakan disable dan kemudian kita enter saja. Lalu kita akan masuk ke multi-layer switch. Kita no, lalu enable, const. Lalu kita masuk ke interface rank FA01 sampai 3. Lalu kita enter, kemudian switch port mode trunk. Nah, untuk multi-layer switch sendiri, kalau kita menggunakan switch port mode trunk, maka komen kita akan ditolak. Karena ini switch layer 3, makanya kita harus encapsulation terlebih dahulu. Caranya yaitu switch port trunk encapsulation .1 key, lalu enter, kemudian kita baru switch port mode trunk, lalu kita enter. Nah, maka interface tersebut sudah berhasil kita terangkan. Selanjutnya kita akan membuat ether channelnya yaitu channel group 2 dengan mode disable juga, lalu kita enter. Selanjutnya kita fast forward. Nah, ini sudah menyala ya teman-teman, menjadi hijau. Kita akan coba lihat. Nah, semua kabelnya sudah menyala menjadi hijau dan kita akan coba cek di sini dengan cara do show ether channel summary. Nah, di multi-layer switch ini angka 2 yaitu merupakan grupnya. Grup berapa? Ini berarti grup 2. Terus ini ada port 2, kemudian di sini ada SU. SU ini berarti layer 2, S-nya itu adalah layer 2, sedangkan U-nya itu in use. Berarti SU ini berarti layer 2 in use yang menggunakan protokol PAPP untuk port 0102 sampai dengan 03. Kemudian kita akan coba cek di switch 1. Kita coba cek do show ether channel summary. Nah, di sini terdapat grup 1 dan juga grup 2, yang dimana grup 1 itu menggunakan protokol LACP untuk FA01 sampai 04, yang kemudian untuk grup 2 menggunakan protokol PAGP untuk port FA05 sampai 07. Nah, kemudian kita di sini akan mencoba mengkonfigurasikan ether channel di layer 3. Untuk layer 3 sendiri itu ada yang namanya on. Kita akan coba menambahkan switch lagi.
multi-layer switch di sini. Lalu kita menghubungkan sebanyak 3 kabel. Kita coba nyalakan kembali. Nah, untuk layer 3 di sini kita tidak menggunakan yang namanya mode trunk, tetapi nantinya kita akan menggunakan IP. Contohnya di sini untuk multi-layer switch kita ganti dulu namanya menjadi multi-layer switch 1, kemudian yang di sini juga menjadi multi-layer switch 2. Contohnya untuk multi-layer switch 1 kita akan menggunakan IP yaitu 10.10.10.1. Kemudian untuk multi-layer switch 2 kita menggunakan IP 10.10.10.2. Nah, caranya kita akan masuk ke multi-layer switch 1 terlebih dahulu, kemudian kita enter. Lalu kita exit. Setelah itu kita akan masuk ke interface rank FA04 sampai 6, lalu kita enter. Kemudian kita akan ketik command no switch port. Switch port ini berfungsi untuk mendisabelkan switch port yang ada di FA04 sampai 06. Kemudian kita enter. Setelah itu kita akan membuat channel groupnya. Channel groupnya saya akan menggunakan channel group 3. Nah, di sini ada mode on yang digunakan untuk layer 3. Channel group 3 mode on. Lalu kita enter, kemudian kita masuk ke interface PO3, lalu enter. Nah, interface PO3 ini merupakan interface dari port channel group 3. Nah, di sini kita akan mengatur IP-nya. Kita ketikkan IP address, kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.1 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.0. Lalu kita enter. Nah, kemudian untuk switch 2 kita on, kita no. Lalu enter. Enable, masuk ke global configuration, masuk ke interface interface rank FA01 sampai 3, lalu kita enter. Kita no switch port terlebih dahulu. Setelah itu kita buat channel group 3 dengan mode on. Nah, setelah itu kita masuk ke interface PO3 atau interface port channel 3. Setelah itu kita menambahkan IP-nya 10.10.10.2 sesuai yang kita rancang tadi di sini. Kemudian dengan subnet mask 255.255.255.0 lalu enter. Kita akan coba hilangkan namanya terlebih dahulu, kita fast forward. Ini adalah R-nya adalah layer 3, O-nya adalah in as, yang berarti RU itu adalah layer 3 in as dengan port yaitu FA01 sampai 03. Kemudian kita akan cek di sini di multi layer switch di switch 1, kita do show ether channel summary. Nah, di sini juga sudah ada yaitu grup 3 dengan port channel 3 yaitu layer 3 in use atau RO dengan protokolnya tidak ada karena kita menggunakan protokol on yang hanya digunakan untuk layer 3 dengan port yaitu FA04 sampai dengan FA06. Nah, mungkin segitu saja video saya kali ini. Cukup sekian, terima kasih.